Halo semuanya, ada kabar besar nih buat jutaan pekerja non-PNS di seluruh Indonesia. Pemerintah baru aja ngerilis kebijakan baru yang bakal ngasih identitas resmi buat para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu, atau yang kita kenal sebagai PPPK paruh waktu. Yuk, kita bedah bareng-bareng apa artinya ini semua. Jadi, para pekerja ini bakal dapat nomor induk baru. Kedengarannya simpel ya, tapi pertanyaan besarnya adalah, apa sih arti sebenarnya di balik nomor ini? Apakah ini cuma sekedar perubahan administrasi, atau ada sesuatu yang lebih fundamental yang berubah? Nah, di sini kita akan kupas tuntas. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebenarnya, apa sih nomor induk yang baru ini? Dan apa bedanya dengan yang udah ada sebelumnya? Ini dia jawabannya. Namanya adalah nomor induk, atau disingkat NI. Secara resmi, ini adalah nomor identitas buat PPPK paruh waktu. Coba bayangin deh, NI ini tuh kayak KTP khusus buat Anda di dalam sistem pemerintahan. Fungsinya sebagai identitas administratif selama masa kontrak kerja Anda masih berlaku. Nah, ini nih yang paling penting buat kita pahami. Apa bedanya NI punya PPPK paruh waktu sama NIP punya PNS? Gampangnya gini, NIP itu statusnya permanen, berlaku seumur hidup sampai pensiun. Kalau NI sifatnya kontraktual atau sementara, cuma berlaku selama masa kontrak. Analogi paling pasnya, NI itu ibarat kartu member yang harus diperpanjang tiap periode. Sementara NIP itu kayak piala penghargaan seumur hidup. Jelas ya bedanya? Oke, kita udah ngerti apa itu NI. Sekarang pertanyaan yang lebih gede lagi. Kenapa kebijakan ini ada? Jawabannya, ini semua soal perlindungan, bukan pemecatan. Tujuan utama dari kebijakan ini sebetulnya sangat krusial, yaitu untuk mencegah adanya PHK massal buat para tenaga honorer atau non-ASN. Jadi pemerintah cari jalan tengah supaya puluhan ribu orang yang sudah lama mengabdi ini statusnya bisa ditata tanpa harus diberhentikan. Dan ini bukan asumsi loh, ini langsung dari sumbernya. Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB, Bapak Abbas Subagja, bilang kalau program ini adalah jalan tengah biar para tenaga non-ASN bisa tetap bekerja tanpa melanggar aturan. Jadi ini adalah sebuah solusi strategis untuk masalah yang udah lama ada. Terus, untungnya buat para pekerja apa dong dengan adanya NIE ini? Pertama, dan yang paling penting, ini ngasih kepastian hukum dan pengakuan formal. Kedua, ini mencegah pemberhentian sepihak. Jadi nggak ada lagi tuh cerita diberhentikan tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Anda resmi terdaftar di sistem dan semuanya punya dasar hukum yang kuat. Sip, kita udah tahu apa dan kenapanya. Sekarang yuk kita masuk ke bagian teknisnya. Gimana cara kerjanya? Apa aja sih aturan main dalam sistem baru ini? Jadi begini alurnya gampang kok. Sistemnya itu berjalan dalam siklus tahunan. Pertama, Anda tanda tangan kontrak buat 1 tahun. Kedua, Anda kerja seperti biasa selama 12 bulan. Ketiga, di akhir tahun bakal ada evaluasi kinerja. Nah, dari hasil evaluasi itulah nanti akan diputuskan apakah kontrak Anda diperpanjang atau tidak. Nah, terus apa sih yang bikin kontrak diperpanjang atau enggak? Ada 2 kunci utamanya. Yang pertama, tentu saja performa atau kinerja Anda. Anda harus menunjukkan hasil kerja yang baik. Dan yang kedua, ini juga nggak kalah penting, adalah ketersediaan anggaran di instansi tempat Anda bekerja. Jadi dua-duanya harus aman, baru kontrak bisa lanjut. Pertanyaan berikutnya, pasti banyak yang mikir, apa saya bakal jadi PPPK paruh waktu selamanya? Tenang, jawabannya adalah tidak. Status ini dirancang sebagai jembatan, bukan tujuan akhir. Mari kita lihat gimana jalurnya menuju status penuh waktu. Ini penting banget buat dicatat. Pemerintah udah berkali-kali menegaskan kalau status paruh waktu ini sifatnya cuma transisi. Ini adalah sebuah jembatan sementara dengan tujuan akhirnya adalah semua bisa diangkat menjadi PPKP penuh waktu. Jadi ada harapan besar di depan. Terus gimana caranya nyebrang jembatan itu? Ada 3 jalur utama nih. Pertama, kalau instansi Anda dapat persetujuan buat buka formasi penuh waktu yang baru. Kedua, lewat prestasi Anda sendiri, yaitu kalau hasil evaluasi kinerja Anda sangat baik. Dan yang ketiga, bisa juga lewat perubahan kebijakan nasional, di mana pemerintah memutuskan untuk mengangkat semuanya secara serentak. Jadi, ada beberapa pintu yang terbuka. Oke, kita udah bahas semua teknisnya. Sekarang, coba kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Karena di luar semua aturan tadi, kebijakan ini punya makna yang jauh lebih dalam. Ini adalah simbol pengakuan. Kalau mau disimpulkan dalam 1 kalimat, intinya adalah ini. Kebijakan ini memberikan pengakuan resmi atas kerja keras para tenaga non-ASN meskipun belum disertai janji status permanen saat itu juga. Ini adalah langkah pertama yang sangat-sangat penting. Dan ini
Ini benar-benar momen bersejarah loh. Untuk pertama kalinya, pengabdian teman-teman honorer yang udah bertahun-tahun itu akhirnya diakui secara formal dan punya kekuatan hukum lewat nomor induk. Status mereka bukan lagi informal, tapi sudah tercatat dan dilindungi oleh negara. Sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Dengan kinerja dan anggaran menjadi dua kunci utama penentu masa depan, apakah sistem baru ini benar-benar solusi adil yang selama ini kita semua tunggu? Mungkin hanya waktu yang bisa menjawabnya. Terima kasih banyak sudah menyimak.